Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Febi Artia Sundawa dengan NIM 202106-10151 dari kelas akuntansi 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada mata kuliah analisis laporan keuangan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada industri pertambangan, khususnya pada PT Antam. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan mengenai sejarah singkat dari PT Antam. PT Aneka Tambang atau yang disebut sebagai PT Antam merupakan anak perusahaan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Inalum yang didirikan pada tahun 1968. Antam, anggota dari Main ID, BUMN Holding Industri Pertambangan, merupakan perusahaan pertambangan yang terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor. Melalui wilayah operasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang kaya akan bahan mineral, kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besarnya jumlah cadangan dan sumber daya yang dimiliki, Antam membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan. Seperti yang kita lihat dalam analisis perbandingan neraca, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama 5 tahun periode 2018 sampai dengan 2022. Hasil persentase diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Persentase total aset PT Antam pada tahun 2019 atas 2018 sebesar minus 9,34%. Pada tahun 2020 atas 2019 sebesar minus 4,73%. Pada tahun 2021 atas 2020 sebesar minus 1,17%. Dan pada tahun 2022 atas 2021 sebesar 0,99%. Dan untuk persentase total liabilitas pada tahun 2019 atas 2018 sebesar minus 11,10%. Tahun 2020 atas 2019 sebesar minus 6,46%. Tahun 2021 atas 2020 sebesar minus 10,97%. Dan untuk tahun 2022 atas 2021 sebesar minus 26,84%. Kemudian untuk persentase total ekuitas pada tahun 2019 atas 2018 sebesar minus 8,14%. Pada tahun 2020 atas 2019 sebesar minus 3,55%. Tahun 2021 atas 2020 sebesar 5,56%.
dan untuk tahun 2022 atas 2021 sebesar 20,13%. Yang terakhir, persentase total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2019 atas 2018 sebesar minus 9,34%. Pada tahun 2020 atas 2019 sebesar minus 4,73%. Pada tahun 2021 atas 2020 sebesar minus 1,17%. Dan untuk tahun 2022 atas 2021 sebesar 0,99%. Berikutnya ada perbandingan laba rugi yang terdiri dari total pendapatan, laba bruto atau laba kotor, dan laba usaha. Perhitungan persentasenya pun sama saja seperti perhitungan sebelumnya. Contohnya, total penjualan tahun kedua dikurangi dengan total tahun pertama dibagi total tahun pertama. Seperti yang kita lihat bahwa persentase dari total penjualan tahun 2019 atas 2018 sebesar 0,29%. Tahun 2020 atas 2019 sebesar 0,08%. 2021 atas 2020 sebesar 0,05%. Dan untuk tahun 2022 atas 2021 sebesar 0,81%. Dan untuk persentase dari total laba usaha pada tahun 2019 atas 2018 sebesar minus 0,48%. Pada tahun 2020 atas 2019 sebesar 0,09%. Tahun 2021 atas 2020 sebesar 0,47% dan pada tahun 2022 atas 2021 sebesar 1,12%. Selanjutnya persentase untuk total laba kotor. Pada tahun 2019 atas 2018 sebesar 0,27%. Pada tahun 2020 atas 2019 sebesar 0,28%. 2021 atas 2020 sebesar 0,82% dan 2022 atas 2021 sebesar 1,36%. Kemudian ada analisis rasio. Analisis rasio yaitu analisis yang dapat dilakukan untuk dapat melihat bagaimana efisiensi kinerja perusahaan dari perusahaan yang pada akhirnya akan digunakan untuk menetapkan pengambilan keputusan serta mempertimbangkan pencapaian yang ingin dicapai suatu perusahaan pada periode-periode berikutnya. Untuk analisis rasio dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas yang terdiri dari current ratio, asset ratio, cash ratio, dan working capital to total asset ratio. Seperti yang terdapat pada diagram analisis dari PT Antam, current ratio pada tahun 2018 sebesar 1,62%. Dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 1,45%, kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 1,21%, lalu mengalami peningkatan atau kenaikan pada tahun 2021 menjadi 1,79%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,96%. Sementara pada asset ratio pada tahun 2018 sebesar 1,61%, mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,37%, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,86%,
mengalami penurunan kembali pada 2021 menjadi 0,30% dan pada tahun 2022 menjadi 0,29%. Berikutnya, cash ratio pada tahun 2018 sebesar 0,78% mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,69%. Lalu mengalami kembali penurunan menjadi 0,53% pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan di 2021 menjadi 0,78%. Lalu mengalami kembali penurunan pada tahun 2022 menjadi 0,75%. Dan untuk working capital to total asset ratio pada tahun 2018 sebesar 0,10%. Lalu mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 0,08%. Kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 0,05%. Lalu mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 0,16% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,17%. Kemudian ada rasio leverage yang terdiri dari total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long-term debt to total equity ratio, dan time interest earned ratio. Berikutnya ada rasio aktivitas yang terdiri dari total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average days inventory, dan working capital turnover. Selanjutnya ada rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin atau GPM, profit margin atau PM, net profit margin atau NPM, operating income ratio, return of asset, return of equity, dan return of investment. Setelah analisis rasio, selanjutnya adalah analisis DuPont. Analisis DuPont yaitu analisis yang menyeluruh tentang matriks utama yang mempengaruhi laba atas ekuitas atau ROE pada perhitungan setiap tahunnya. Dan terdapat perhitungan analisis DuPont, di mana ROE didapatkan dari ROI dibagi dengan equity multiplier, dan ROI didapatkan dari net profit dibagi asset turnover. Selanjutnya adalah analisis common size. Analisis common size digunakan untuk membandingkan data keuangan setiap pos-pos laporan keuangannya. Terdapat tabel common size pada laporan keuangan yang persentase dihitung dengan cara yang sama. Contohnya pada total aset, semua aset dibagi dengan total aset untuk total aset.
Berikutnya adalah analisis common size pada laporan laba rugi yang presentasenya dihitung dengan cara yang sama juga. Contohnya pada laba bruto dibagi total pendapatan dan laba usaha yang dibagi dengan total pendapatan. Berikutnya adalah analisis tren. Analisis tren digunakan untuk mengetahui kecenderungan keadaan keuangan suatu perusahaan di masa yang akan datang, baik kecenderungan naik, turun, maupun tetap. Terdapat analisis tren laporan posisi keuangan atau neraca yang presentasenya dihitung dengan cara semua tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat hingga tahun kelima dibagi dengan tahun pertama. Selanjutnya adalah analisis tren pada laporan laba rugi yang perhitungannya sama dengan analisis tren pada laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya analisis cross-section, yaitu teknik analisis untuk membandingkan data laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau industri yang sejenisnya, dan juga untuk melihat dapat prestasi perusahaan relatif terhadap industri serta menentukan bonus untuk manajemen perusahaan. Untuk rata-rata aritmatika dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Dikarenakan tahun periode yang dipakai dari tahun 2018 sampai dengan 2020 atau selama 5 tahun. Rata-rata aritmatika nilai buku dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Untuk menghitung nilai bukunya dengan cara ekuitas dibagi dengan saham beredar. Serta cara menghitung rata-rata tertimbang, ROA dengan ROA tahun 2018 dibagi ROA selama 5 tahun dan dibagi ROA 2018. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya. Dan untuk rata-rata tertimbang, nilai buku pun sama dengan rata-rata tertimbang ROA. Untuk median, yaitu median ROA tahun pertama hingga tahun kelima, dan median pada nilai buku tahun pertama hingga tahun kelima. Berikut adalah analisis cross-section pada PT Antam. Berikutnya adalah analisis time series. Seperti pada diagram, pada analisis time series terdapat ROA perusahaan dan industrinya. PT Antam merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam sektor industri pertambangan. Perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama yaitu PT Adro, PT Vale, PT Timah, PT Ivis Deco, dan PT Indal Aluminium. Pada tahun 2018, ROA PT Antam sebesar 13,80%, sementara ROA industrinya sebesar 3,12%. Lalu pada tahun 2019, ROA PT Antam sebesar 3,06%. Untuk ROA industrinya sebesar 3,72%. Tahun 2020, ROA PT Antam sebesar 18,13%, sementara ROA industrinya sebesar 1,53%. Tahun 2021, ROA PT Antam sebesar 29,13% dan ROA industri sebesar 6,89%. Yang terakhir tahun 2020, ROA PT Antam sebesar 60,29% dan ROA industri sebesar 7,96%.
Setelah analisis time series, yang berikutnya adalah analisis sumber dan penggunaan kas. Dengan analisis sumber dan penggunaan kas, manajemen dapat mengetahui perubahan terhadap sumber dan penggunaan kas, perubahan kas, efektivitas sumber dan penggunaan kas, kebutuhan dan perencanaan kas di masa yang akan datang, serta menjadi dasar pertimbangan bagi kreditur untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar bunga dan pinjamannya. Pada data yang dilampirkan pada subakun total aset lancar tahun 2019 atas 2018 sebesar Rp1.203.203.376. Untuk subakun total aset tetap pada tahun 2019 atas 2018 sebesar Rp2.278.279.701. Dan selanjutnya, setelah analisis sumber dan penggunaan kas, selanjutnya adalah analisis sumber dan penggunaan modal. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja digunakan untuk mengetahui sumber-sumber penggunaan modal kerja serta penyebab terjadinya perubahan dalam periode tertentu. Di sini, analisis sumber dan penggunaan modal dibagi menjadi dua, yaitu modal kerja kuantitatif dan modal kerja kualitatif. Pada PT Antam, untuk modal kerja kuantitatif pada tahun 2018 sebesar Rp8.948.442.636. Sementara untuk modal kerja kualitatifnya sebesar Rp3.499.492. Dan berikutnya. Yang terakhir yaitu analisis break-even point. Analisis break-even point atau analisis titik impas digunakan untuk menentukan jumlah unit atau dolar pendapatan yang dibutuhkan untuk menutupi total biaya. Analisis titik impas penting bagi pemilik dan manajer bisnis dalam menentukan berapa banyak unit atau pendapatan yang dibutuhkan untuk menutupi biaya tetap dan biaya variabel bisnis. Pada data yang disajikan, pada tabel subakun penerimaan total 2018 sebesar Rp2.241.268.367, di mana break-even point-nya sebesar Rp1.71. Pada tahun 2019, penerimaan total sebesar Rp3.218.542.699, sehingga titik impasnya 3,62. Dan data lainnya.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, PT Antam menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang positif, peningkatan profitabilitas, serta pengelolaan liabilitas yang baik. Perusahaan berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan pertumbuhannya di masa depan. Sekian pemaparan laporan keuangan pada PT Antam yang dapat saya berikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang. Selamat siang, terima kasih.